Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ijayatu Hudviana, NIM 1902026101 dari kelas HPI C4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat mengenai pembentukan konstitusi negara di Indonesia. Yang pertama, pada pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Penyusunan naskah rancangan Undang-Undang Dasar 1945 dimulai dari pembentukan BPUPKI yang dilantik pada tanggal 28 Mei tahun 1945. Nah, pembentukan badan ini merupakan realisasi dari janji pemerintahan Jepang yang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia kelak di kemudian hari. BPUPKI mengadakan 2 kali persidangan yang menghasilkan penyusunan naskah komplit rancangan Undang-Undang Dasar 1945 meliputi yang pertama, pernyataan Indonesia Merdeka, yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan yang ketiga yaitu Undang-Undang Dasar terdiri atas pasal-pasal. Dengan selesainya tugas BPUPKI, maka pemerintahan Jepang membentuk PPKI yang bertugas untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia. Dan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945 berhasil disahkannya naskah Undang-Undang Dasar 1945. Dari naskah rancangan hasil kerja BPUPKI dengan beberapa perubahan di dalamnya, terutama pada bagian ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya sebagaimana termuat dalam Piagam Jakarta diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua yaitu peralihan ke Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Dalam kondisi Indonesia yang baru saja menyatakan kemerdekaannya, Undang-Undang Dasar tahun 1945 tidak dapat dilaksanakan secara sepenuhnya karena Indonesia kembali disibukkan oleh Belanda yang ingin menguasai Indonesia melalui agresi militer pertama pada tahun 1949 dan agresi militer kedua pada tahun 1948. Kemudian pada tahun 1949 diadakannya konferensi meja bundar atau yang sering kita kenal KMB di Den Haag, Belanda, yang salah satu hasilnya Indonesia berubah menjadi negara Republik Indonesia yang di dalamnya juga terdapat negara-negara bagian dan otomatis konstitusi negara juga berubah menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat yang disepakati mulai berlaku pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Karena bentuk negara serikat dan konstitusi serikat dirasa tidak sesuai atau tidak cocok dengan jiwa proklamasi kemerdekaan yang menghendaki negara kesatuan, tidak menghendaki negara di dalam negara, maka banyak negara bagian yang meleburkan diri lagi dengan Republik Indonesia.
dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat pun berubah menjadi Undang-Undang Dasar sementara. Dinamakan sementara karena diharapkan konstituante bersama pemerintah menyusun undang-undang dasar pengganti undang-undang dasar pada masa itu, yaitu Undang-Undang Dasar sementara. Kemudian yang keempat, balik ke Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dari perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar sementara yang di dalam pembukaannya memuat dasar negara Pancasila, akan tetapi dalam pelaksanaan sistem pemerintahannya menggunakan sistem kabinet parlementer, dirasa tidak cocok dengan jiwa Pancasila dan terdapat banyak polemik kabinet yang kerap jatuh bangun. Maka pada tanggal 5 Juli tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang salah satu isinya adalah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali dan Undang-Undang Dasar 1950 tidak lagi berlaku. Nah, kemudian kita masuk ke yang terakhir, yaitu prosesi amandemen. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilatar belakangi oleh penerapan terhadap pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang bersifat multi-interpretable, sehingga mengakibatkan terjadinya sentralisasi kekuasaan di tangan presiden. Oleh karena itu, perlunya dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen itu dilakukan sebanyak 4 kali. Yang pertama pada tahun 1999, kemudian pada tahun 2000, tahun 2001, dan yang terakhir pada tahun 2002. Nah, jadi segitu. Jadi itu sejarah singkat konstitusi negara di Indonesia yang baru saja saya jelaskan. Semoga apa yang saya jelaskan tadi cukup bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.